Salam cinta penuh dengan kedamaian, ketemu lagi dengan saya, Dr. Asto Mahotama, dan Bunda Arsaningsih di podcast Karma dan Reinkarnasi. Hari ini kita akan bahas tentang inner child, sesuatu yang lumayan banyak diobrolin akhir-akhir ini. Jadi sebelum mulai pembahasannya, kita lihat dulu bumpernya ya. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Oke, ya. Terima kasih masih setia di sini. Dan seperti biasa saya cuma mengasih tahu kalau pembelajaran di sini itu adalah free of charge, nggak ada biaya apa-apa. Tapi banyak teman-teman yang cerita bahwa proses mereka memahami sesuatu itu jauh lebih cepat dan lebih mudah kalau mereka melakukan proses donasi. Dan kalau ada yang pengen donasi bisa langsung lihat, harusnya di bawah ada tulisannya nih. Dan nanti juga akan di publish juga podcastnya di Spotify dan Apple Podcast. Jadi kalau misalnya ada di sini yang penggemar Spotify atau Apple Podcast, ya kasih ratingnya dong biar lebih banyak orang yang dengerin ya. Ngarep Bunda. Oke. Topik kali ini adalah inner child. Inner child nih satu topik yang lumayan banyak mulai banyak dibahas. Katanya sih karena orang sudah mulai punya awareness atau punya kesadaran tentang pentingnya mental health. Makanya inner child ini lebih banyak dibahas Bunda. Dan mungkin saya pengen nanti Bunda menimpali kira-kira proses inner child ini kalau dilihat dari sisi energi, karma, dan reinkarnasi itu gimana? Karena kan biasa ya, satu hal itu satu kebenaran, tapi kita bisa lihat dari beberapa sudut pandang. Iya, benar. Kadang-kadang kelihatannya, loh kok bisa halnya berbeda atau gimana? Padahal ya sudut pandang yang dilihat berbeda. Dan dari perbedaan sudut pandang itu terkadang malah muncul inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru yang bikin lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Seperti itu Bunda. Iya, betul sekali. Dan ini juga karena permintaannya banyak ya. Iya. Berulang kali. Coba bahas dong masalah inner child ya. Dan kebetulan kali ini oke lah, setelah ada soul matter-nya ada gitu. Karena kita yang akan bahas kalau pengukuran dengan soul matter itu ada. Iya, banyak banget yang masuk ke kita, tolong bahas ini, tolong bahas ini. Pengennya sih dibahas semua. Cuman ya kalau misalnya pengukurannya belum waktunya dibahas ya kita nggak bahas dulu. Tapi kalau misalnya udah waktunya dibahas, kadang-kadang kita mikir aduh kita belum siap atau gimana, ya harus dibahas Bunda. Ya itulah istimewanya dengan pengukuran dengan soul matter, karena kita hanya mengikuti kehendak Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pasti memberikan waktu yang tepat untuk proses membahasnya dan pengetahuan yang tepat tentunya untuk membuat kita semua memahami lebih dalam lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materinya Bunda, inner child. Jadi beberapa orang itu kan selalu mencoba melihat ke dalam dirinya. Kenapa sih saya berpikir seperti ini? Kenapa sih saya berperilaku seperti ini? Kadang-kadang ada masalah-masalah yang timbul yang nggak tahu masalahnya itu apa. Yeah. Ada satu buku judulnya Homecoming atau Coming Back, itu buku lumayan lama. Itu ada satu psikolog yang dia melihat bahwa ada satu kecenderungan seseorang yang memiliki masalah itu disebabkan oleh adanya satu konsep yang di situ disebutnya dengan inner child. Jadi dia percaya bahwa masalah yang muncul sekarang itu penyebabnya tuh belum tentu sekarang. Oke. Dan kebanyakan masalah yang muncul sekarang itu disebabkan oleh suatu pengalaman di masa lalu, masa kecil, terutama di masa kecil. Oke. Jadi
di buku itu disebutkan bahwa ada banyak banget pasiennya beliau yang mengalami sabotase diri, self sabotage. Jadi misalnya di buku itu diceritain ada orang yang satu keluarga, dia sudah janjian bareng untuk liburan bareng waktu Christmas, waktu Natal. Terus tiba-tiba pas hari H pada saat mau pergi itu dia kayak ngacoin semua proses liburan itu. Akhirnya nggak jadi pergi dan dia malah melarikan diri. Padahal dia seorang cowok nih, keluarganya ditinggal, dia melarikan diri. Tanpa hal tanpa dia nggak tahu kenapa. Dia nggak tahu. Okay. Setelah ketemu sama psikolog ini, dia coba untuk untuk diajak ngobrol segala macam. Ternyata si orang ini punya pengalaman di masa lalu pada saat masa kecil. Di masa kecilnya pada saat itu setiap mau hari raya, yaitu Christmas, di sana diceritain orang tuanya tuh sibuk, yang bikin dia tuh nggak dapat pengalaman hari raya, dan dia selalu berusaha untuk menyabotase bapaknya yang kerja supaya dia dapat perhatian. Yeah. Ada trauma di dalam dirinya dia pada saat kecil itu yang menyebutkan bahwa ini sesuatu yang tidak saya inginkan, saya harus melakukan sesuatu, dan itu masuk ke bawah sadarnya, terekam dalam dirinya, itu kebawa sampai sekarang, yang menyebabkan dia melakukan hal seperti itu. Yeah. Nah, ini kemarin di grup nggak kemarin sih, sebenarnya udah lumayan lama, di langkah awal mengenal jati diri ada juga yang sharing tentang proses inner child itu. Dia bilang inner child itu adalah sisi kekanak-kanakan seseorang yang dapat berpengaruh terhadap gimana caranya orang bertindak dan beranjak dewasa, juga berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Jadi satu event di masa lalu, terutama di bagian anak-anak, yang menyebabkan kehidupan sekarang itu juga bermasalah. Ya, itu bagian, kalau boleh saya lihat, itu adalah menurut mereka adalah rekaman masa kecilnya dengan trauma atau kejadian-kejadian di mana itu belum selesai dan masih terbawa hingga masa dewasa mereka. Dan mereka, dalam benak mereka, itu masa kecil saya dengan masalah tersebut, dan saya punya muncul ke permukaan ketika mereka dewasa dan mereka sulit untuk mengendalikan rasa yang muncul gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Iya, jadi dibilang untuk kita bisa tahu, supaya kita bisa hidup dengan the fullest, bahasanya ya, dengan paripurna, dengan sangat baik, kita harus menerima inner child kita, membantunya sembuh dari luka. Setelah itu kita akan bisa membuat si inner child ini menjadi wonder child bahasanya. Jadi satu sosok yang bisa membawa sukacita. Ada perubahan. Oke, mungkin sudut pandang mereka itu harus yang inner child yang mungkin membawa trauma, kejadian buruk, harus di-upgrade ya. Ada perubahan ke proses yang lebih dewasa, lebih bijaksana. Kurang lebih begitu mungkin, Dr. Rasto. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau itu kan kalau dari sudut pandangnya sudut pandang penulis bukunya. Mungkin nanti gambar bukunya bisa dimunculin. Cuman dia bilang gini, awalnya saya menganggap ini cuma satu terapi biasa aja gitu. Tapi semakin banyak saya membantu orang untuk mengenal inner child-nya, untuk menerima inner child-nya, dan memberi waktu untuk menyembuhkan inner child-nya, hidup orang-orang jadi lebih baik. Yang dia lakukan adalah menyuruh orang itu untuk menulis. Mungkin sekarang lumayan sempat dibilang writing therapy. Jadi dia suruh nulis, kira-kira dicari dulu kapan sih inner child itu terluka, apakah pada sempat saya dengar juga di podcast yang lain, dia bilang gini, postnya, saya ini dari keluarga broken home.
orang tua saya bercerai gitu katanya dia, dan itu membuat saya nggak seneng dengan proses romance. Bahkan saya begitu mau ke proses nikah itu kayak aku tuh nggak mau gitu, karena trauma di masa kecilnya anak-anak itu. Nah seperti itu si orang ini diminta untuk menulis, seakan-akan ngomong sama si anak kecil ini yang ada dalam dirinya bahwa ya itu udah lewat, ya itu ya nggak apa-apa kok, kamu tetap survive kok, kamu aman kok gitu. Pada saat si anak kecil dalam diri ini merasa aman dan nyaman, dia akan bisa tersembuhkan dan akhirnya hidup tuh bisa jadi jauh lebih nyaman. Ada pendapat kedua yang bilang bahwa kita nggak bakal bisa nyembuhin luka yang terjadi pada inner child kita. Yang bisa dilakukan adalah mengantisipasi kapan efek dari luka itu muncul supaya dampaknya tidak berlebihan. Nah, jadi tahu kok kalau misalnya ketemu ini trauma itu akan muncul, trauma inner child itu akan muncul. Jadi harus siap-siap dulu supaya bisa terkontrol. Mungkin seperti itu beberapa pendapat yang saya dapatkan di luar. Nah, kalau menurut Bunda Arsani sih dengan energi, karma, reinkarnasi, ada nggak sih yang bisa sisi lain dari inner child itu yang bisa bisa kita pahami sama-sama, dan kalau kita bisa paham, kita bisa mulai tahu, mulai mikir apa ya kira-kira yang bisa dilakukan supaya hidup kita jadi lebih baik. Dan mungkin aja ada beberapa di sini yang baru nyadar, ternyata masalah saya selama ini, dan siapa tahu Bunda bisa bantu mereka mendapatkan solusi. Terima kasih, ini waktunya untuk saya berbagi, tapi rasanya saya kok deg-degan ya. Mungkin yang deg-degan malah yang di luar Bapak Ibu yang menonton. Kira-kira jawabannya Bunda apa ya? Bahkan ada yang sudah chat saya nunggu loh Bunda nanti pembahasan inner child-nya. Mudah-mudahan saya dapat solusi dari situ. Ada yang udah langsung. Sudah ada yang langsung ngechat saya ya. Bahkan saya sampai gini, sampai segitunya ya. Tapi ya oke lah, saya akan mencoba untuk menjawab ya sesuai dengan tentunya sesuai dengan kemampuan saya. Opini yang diberikan oleh mereka tadi yang sudah menulis bukunya, memang banyak kejadian terjadi demikian, dan itu bagus ya, menambah wawasan kita sehingga kita siap untuk berbenah, paham ada sisi itu di dalam diri kita. Nah, seiring dengan proses energi ya, kalau kita mau berbicara dengan ranah energi, karma dan reinkarnasi, rasanya pembahasannya akan jauh lebih dalam ya, karena apa yang tadi dilihat oleh psikolog adalah sesuatu yang realitasnya adalah dalam proses kehidupan saat ini saja, sehingga mereka akan membagi proses kehidupan karena mereka meyakini satu siklus kehidupan saat ini saja, maka dia akan membagi masa anak-anak, remaja dan dewasa ya. Jadi di sini yang dibahas adalah masa anak-anak ya, trauma yang mungkin rekaman dari masa anak-anak yang belum terselesaikan, yang tanpa disadari tumbuh sebagai karakter ya, karena itu terekam dan muncul pada saat situasi yang tidak nyaman atau ada pengulangan kejadian, ada triggernya, sehingga kondisi tersebut muncul kembali ya. Ini yang sering tidak terselesaikan. By the way, kalau tadi kan Bunda jelasin ya, berarti kalau Bunda secara karma, reinkarnasi dan energi setuju dengan proses itu, bahwa peran kita ini bukan peran ya, gimana kita berperilaku ini sangat terpengaruh oleh sesuatu di masa lalu kita, bahkan hal-hal yang belum diselesaikan di masa lalu ya. Ya, ini kan tadi saya bilang realitanya dari seorang psikolog yang melihat sudut pandang bahwa ini adalah proses kehidupan saat ini. Jadi ya kalau dilihat dari sebatas lahir dan ini ya memang ada benang merahnya ya.
Jadi saya bisa, oh iya memang kalau dia punya rekaman itu di masa kecil, kemudian belum terselesaikan, belum berdamai dengan dirinya, kemungkinan itu ada trigger yang muncul, ya dia akan muncul kembali, ya, karena itu terpendam mungkin di bawah pikiran bawah sadar. Kalau di pembelajaran di frekuensinya seperti itu. Nah, tapi kalau kita melihat dari realita yang lebih luas dari proses kehidupan saja saat ini, maka jawabannya ya ada di karma dan reinkarnasi yang secara energi tentu akan bisa kita kupas lebih dalam. Nah, proses daripada inner child yang dikatakan orang inner child ini sebenarnya adalah bagian dari tidak sekedar semua trauma yang terjadi pada masa kecil saat ini, tetapi saya melihat itu lebih dalam sebagai rekaman jiwa. Ya, jadi rekaman jiwa dari proses reinkarnasinya. Inner soul dong. Inner soul yang belum selesai. Jadi kenapa kita terlahir? Karena ada bagian-bagian dari rekaman jiwa kita yang masih bergolak. Ya, makanya kenapa disebut gejolak jiwa. Karena ini bagian yang tidak hanya dialami pada masa inner child saja, masa kecilnya ya, sebagai sosok anak-anak dalam dirinya. Tapi saya melihat ya, kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena saya juga punya pasien-pasien yang berhubungan dengan hal seperti itu, dan tidak terselesaikan hanya ketika membahas inner child-nya saja, karena mungkin dia mengatakan, saya tidak pernah punya rasa yang demikian. Masa kecil saya baik-baik saja, tidak ada itu. Tapi kenapa begitu saya beranjak dewasa, ini kok malah muncul dan membuat saya galau tanpa sebab, ya tidak tahu kenapa, ya mendadak atau apa, ya. Jadi trigger yang muncul ini tidak hanya memunculkan rekaman dalam proses kehidupan saat ini yang terekam, tapi bahkan rekaman dari proses jiwa yang terekam ketika kelahiran saat ini. Makanya kalau pembahasan dengan karma reinkarnasi, karena sudut pandangnya lebih luas, realitanya lebih luas, maka saya mengatakan itu bukan sekedar inner child, tapi itu bagian dari proses rekaman jiwa. Nah, untuk proses itulah kita perlu memahami diri kita. Jadi ini kan proses untuk mengenali diri, seperti yang kita bahas di langkah awal mengenal jati diri. Kalau ingin tuntas tas, ya pahami keseluruhannya, ya secara holistik semuanya, tidak hanya dari satu sisi saja, ya dari satu sudut pandang saja, tapi pahami lebih luas apa yang terekam pada jiwa kita, ya tentunya itu membekas, ya, dan memang untuk proses penyembuhan ini butuh dikenali dulu apa yang menjadi penyebabnya, ya, kenapa bisa begitu, dan tentunya setelah itu baru kita mencari bagaimana kita menyembuhkannya. Nah, dalam proses healing atau penyembuhan dengan proses traumatik ini memang tidak mudah, ya, sulit untuk berubah kalau tidak ada kesadaran dari orang tersebut untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Dan satu lagi, tidak akan berubah kalau tidak ada proses upgrade secara power. Oke, berarti kan saya coba sampai sini ya pembahasannya. Satu, Bunda setuju kalau apa yang terjadi dengan kita dipengaruhi oleh masa lalu. Benar, pasti itu pasti. Tapi masa lalunya ini tergantung. Kalau orang mati-matian bilang bahwa hidup ini ya cuma segini aja, ya berarti prosesnya ya masa lalu tuh ya mungkin di masa anak-anaknya. Ya, karena dia akan membaginya seperti itu, masa anak-anak, remaja, tua, kan? Sama seperti di langkah awal mengenal jati diri. Karena melihatnya di realitanya yang lebih luas, maka di situ ada kondisi-kondisi rekaman jiwa di anak-anak, remaja, dan hingga dewasa atau tua. Oke, itu udah setuju. Tapi kalau misalnya meluaskan lagi realitanya, bisa saja proses yang terjadi itu nggak cuma di kehidupan ini aja. Benar. Tapi di kehidupan yang sebelumnya, yang Bunda
sebut sebagai rekaman. Rekaman jiwa. Kalau emang rekaman, ada kemungkinan pengulangan dari rekaman itu? Kemungkinan ya, karena setiap apapun yang di alam ini ya, apabila itu belum terselesaikan maka akan terjadi pengulangan. Oke. Ya. Kalau saya baca di di buku-buku tentang inner child ini, ada yang dia bilang gini, satu adalah pada saat kita benar-benar tahu masalahnya tuh apa di masa lalu, itu tuh dia dicontohin, dia ada satu remaja yang pada saat itu mau ngambil tes di Amerika nih, terus tiba-tiba terjadi 9/11, kejadian yang gedung kembar itu. Setelah itu dia jadi benar-benar tahu, bahkan sering banget ngerasa bahwa itu tuh baru kemarin. Jadi kayak trauma banget segala macam, jadi dia ketakutan segala macam. Tapi ada juga hal-hal yang dia nggak ingat karena defense mekanismenya, berusaha untuk dirinya tuh mencoba untuk menenangkan dengan cara melupakan hal tersebut, tapi emosinya itu masih ada. Jadi Bunda bilang dari dua itu ada lagi ternyata yang ketiga yang lebih jauh lagi, di mana itu merupakan proses pengulangan dari rekaman jiwa. Entah apa yang dulu terjadi, mungkin satu hal yang menyakitkan atau gimana yang itu terekam. Iya, terekam selama rekaman itu belum terselesaikan. Maksudnya terselesaikan itu dapat diterima. Oke. Kenapa sih kok yang terekam itu terulang-ulang terus, kenapa, Bu? Kenapa yang terekam itu terulang-ulang? Karena dia masih melekat dalam proses kesadaran jiwa tersebut, melekat erat ya dalam proses kesadaran jiwa tersebut. Bukankah kita dalam proses katakanlah spiritual selalu mengatakan lepaskan diri dari kemelekatan. Sebenarnya kemelekatan itu kan secara energi tidak terlihat. Orang berpikir bahwa proses spiritual itu membebaskan diri dari kemelekatan secara berfisik ya, dengan harta, benda, kemudian jabatan dan semua dalam kehidupan saat ini. Padahal ya apa yang kita bawa, kemelekatan kita itu bukan hanya pada apa yang kita ciptakan di saat ini. Kemungkinan itu bukan kemungkinan ya, itu pasti pun kita bawa dari past life. Ketika itu belum selesai, ya itulah yang menjadi masalah pada saat ini. Ada beberapa orang terlalu melekat dengan seseorang, padahal dia nggak tahu kenapa saya melekat sekali. Ternyata proses kemelekatannya ini terjadi pada past life-nya, ya, dan kehidupan saat ini bertemu lagi, dan dia belum bisa mengendalikan hal itu atau belum bisa berdamai dengan proses tersebut. Sehingga disinilah kita harus berlatih kembali untuk menandai dan menyadari, oh ini loh yang harus saya selesaikan, kemelekatan ini. Begitu terselesaikan ya damai, karena tidak lagi terekam secara energi di bagian benih-benih karma yang kita bawa. Berarti bisa dibilang pengulangan itu adalah usaha yang melekat itu untuk ngasih tahu, ini loh saya belum selesai, ini loh saya belum selesai gitu. Benar, kan semua kita bawa dalam tubuh energi kita, dan semua ada di benih-benih karma ini ada. Begitu suatu kejadian yang saat waktunya tepat untuk bisa muncul, ada triggernya, ada kejadiannya, sehingga itu harus muncul dan terjadi pengulangan dalam kehidupan saat ini. Sebenarnya itu hanya untuk menunjukkan dirinya, ini loh kamu harus selesaikan hal ini loh masih melekat di dalam dirimu. Jadi kalau kita punya kesadaran, maka amati saja diri kita, apa yang kita bawa, kejadian apa yang terjadi pada diri kita, tandai hal itu, pahami kenapa rasa itu muncul, dan selesaikan gitu. Dan itu prosesnya pun sama. Kalau mungkin di ilmu yang lain dianggap itu sebagai inner child yang harus didamaikan. Dipok-pok, kamu dulu kecil, oke, nggak apa-apa, sekarang kamu sudah dewasa, terima itu, yang penting kan sekarang udah lebih baik. Kan ada self talk seperti itu. Sebenarnya itu bagian juga
proses untuk penerimaan dengan proses itu, tapi tidak cukup hanya menerima, ya harus ada solusi, harus ada perubahan ke arah kebijaksanaan, ya, keikhlasan, ya. Dan mungkin masalahnya kalau berat banget ya keberserahan, karena dalam proses menerima atau ikhlas dengan kejadian-kejadian dari masa lalu, dari inner child yang saat ini atau dari past life, butuh power yang besar untuk kita berlapang dada, untuk bisa kita ikhlas menerima dan melangkah ke proses yang lebih tinggi. Dan di situ saya melihat, ya, untuk proses membersihkan trauma dan sebagainya harus melibatkan orang tersebut dengan upayanya. Melibatkan orang tersebut dengan upayanya. Iya, tidak bisa hanya sebagai penyembuh terus hewes-hewes bablas angin gitu. Ya. Tetap harus dari usahanya sendiri, kesadarannya, niatannya, dan semangatnya untuk menyadari, menerima. Ya, banyak orang dengan kejadian itu tambah terpuruk karena dia terus menyalahkan dirinya. Ya, seperti tadi, tiba-tiba pengen lari tapi dia nggak tahu kenapa. Nah, di sini kan butuh power yang lebih tinggi untuk ngerem, untuk menyadarkan kita. Nah, dalam kasus seperti ini biasanya, ya kalau dulu mungkin hanya membantu konseling berbicara, tapi ternyata selama belum ada kesadaran dari orang tersebut dengan proses, maka biasanya ya akan berulang-berulang. Tapi saya melihat ketika orang tersebut menyadari, menandai, mengenali, ya, jadi ini proses mengenal jati diri. Oh, saya tuh membawa rekaman itu tidak hanya dari kehidupan ini. Kehidupan dulu saya sudah buruk di sisi itu. Berarti saya lahir lagi, saya harus memperbaiki. Saya harus semangat untuk menjadi lebih baik. Saya harus menerima hal itu dengan proses meminta maaf, memaafkan, berdamai dengan diri kita sendiri. Dan untuk proses itu ternyata sulit, ya, melihat orang berupaya tuh udah berupaya, sudah saya berupaya nggak bisa. Akhirnya setelah saya paham energi lebih dalam, menghadirkan kekuatan Tuhan dalam diri, saya melihat betapa luar biasanya kekuatan Tuhan mampu menyembuhkan luka. Ya, luka tidak hanya sebatas inner child saja, tapi bagian dari rekaman jiwa yang dibawa pada kehidupan terdahulu. Di sini luar biasanya melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses healing yang lebih dalam, membersihkan luka batin, ya, karena kita sering melakukan proses ini dan terjadi loncatan kesadaran yang tentunya membuat kita semua, oh, akhirnya dia tersembuhkan dan dia berubah ke arah lebih baik. Menarik, Bun. Yang tadi Bunda bilang, yang pertama kita harus sadar dulu. Kalau nggak sadar ya nggak mungkin sabar. Oh, enggak ya? Jadi kalau kita nggak sadar ya kita nggak mungkin bisa nyelesain prosesnya. Iya, benar. Dan kalau bukan membandingkan, cuman saya coba karena dari yang saya baca itu kan sang psikolog ini dia merasa bahwa pasien-pasiennya perkembangannya sangat jauh banget setelah dia mulai paham bahwa itu tidak adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan dia mulai mencoba untuk berbicara, dia mulai untuk kayak nulis surat atau gimana seperti itu. Jadi sebenarnya prosesnya sama, ya, sama-sama melihat ke dalam, mencari titik sumbernya di mana. Benar. Ya, kalau itu kan dengan cara menulis, ya, apa mungkin seperti orang itu membuat buku harian, menuliskan, semua itu sebenarnya proses healing juga. Kemudian mungkin dengan konseling, ya, kemudian mungkin dengan self talk sendiri yang antara satu figur anak-anak, satu figur dewasa, memberitahu. Figur anak-anak, figur dewasa ini, saya jadi Bunda ngomong kayak gitu jadi kepikir, satu, kenapa dibayangkan sebagai anak-anak? Nggak tahu ya, ini logika saya aja. Satu, kenapa dibayangkan sebagai anak-anak? Karena itu adalah satu kesalahan-kesalahan atau satu hal-hal yang mungkin
Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin nggak mungkin dilakukan. Jadi pada saat itulah kita masih naif, kita masih banyak kesalahan masih keinginan anak-anak. Yang kedua, dengan figur anak-anak dan kita figur dewasa, kita kayak memberi power ke diri kita bahwa kita ini loh yang bisa ngasih tahu, kita yang dewasa, ini yang anak-anak. Gitu. Walaupun sebenarnya tuh ngomong ke diri sendiri. Ya, tapi ya oleh karena itu kan ini kan divisualkan demikian. Karena apa? Untuk menyembuhkan yang ini butuh power yang lebih besar. Jadi dengan visual menjadi orang yang dewasa ini berhubungan dengan hukum energi ya. Energi mengalir dari tingkat level tinggi ke level rendah. Jadi dalam proses self talk ini kan biasanya ya, kalau yang saya dulu pelajari dan saya lakukan adalah memfigurkan diri sebagai sosok yang dewasa, kemudian memberitahu nih adik kecil, ayo berubah, ya itu salah, oke lah, jangan terlalu buruk atau apalah, itu mendamaikan. Tapi saya lihat memang ada perubahan, tapi tidak terlalu banyak. Ya, begitu itu akan berulang lagi. Kelihatannya sembuh dalam mulai ada perubahan jadi lebih baik, tapi dalam jangka waktu sekian lama akan kembali lagi. Kayak rumput gitu ya, rumput kita cabut gitu ya, tapi akarnya masih ada. Tidak selesai. Nah di situ kemudian saya mencari kenapa, karena saya paham dengan proses karma. Kadang saya ajak hanya sebagai inner child dan dewasa ini tidak nyelesain. Saya baru menggunakan energi dan saya melihat ini sebenarnya adalah rekaman jiwanya dia yang terjadi pengulangan karena dia belum selesai dengan proses itu. Nah setelah memahami lebih dalam, baru saya melakukan perlakuan yang lebih, tidak hanya sekedar ini anak kecil dan orang yang dewasa. Saya lebih dalam lagi mengambil benih karma yang tersimpan secara energi, membersihkannya. Dan saya paham bahwa proses membersihkan benih karma ini tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa ya. Jadi proses ini membutuhkan power yang lebih tinggi dari kesadaran manusia, yaitu membutuhkan power kekuatan Tuhan. Level yang tertinggi. Itu mungkin ya orang bilang kalau kamu punya masalah mengadulah kepada Tuhan. Iya, jadi akhirnya saya mulai merunutkan dengan semua pembelajaran di agama ya. Toh agama itu juga belajar kita dapatkan dari proses sabda Tuhan ya. Bagaimana kita diajarkan oleh jiwa luhur yang terlahir ini dari agama apapun, bahwa berserahlah hanya kepada Tuhan, maka semua beban akan diangkat oleh Tuhanmu, kan gitu ya. Jadi di proses itu akhirnya orang membiasakan diri curhat dengan Tuhan gitu. Tuhan, saya begini, saya menyadari kesalahan saya dengan ini. Maka dengan proses, kalau prosesnya benar, kekuatan energi Tuhan ini turun pada saat kita menyadari kesalahan kita, kemudian kita melakukan pertobatan, minta maaf, memaafkan, maka akan terasa lebih plong. Sebenarnya rasa plong itu muncul karena beban energi gelap di dalam diri kita terbersihkan oleh kekuatan Tuhan. Nah, dalam proses ini dia akan bisa menerima, lebih ikhlas lagi menerima dirinya, kesalahannya dan traumanya, dan bisa memaafkan orang lain. Nah, pada proses trauma mungkin dengan tadi ceritanya dengan orang tua, bapaknya tidak memberi perhatian, ibunya sibuk. Kan itu sebenarnya di dalam pendaman anak itu ada kemarahan. Kemarahan yang tidak terselesaikan pada orang tuanya. Maka ketika proses kita melibatkan kekuatan Tuhan, menyadari, kemudian dengan ikhlas melakukan proses memaafkan, meminta maaf, maka begitu sang anak ini bisa memaafkan kondisi orang tuanya. Ya, memang sibuk dan sebagainya, tapi demi siapa? Oh, demi kamu sebagai anak ya, untuk bisa sekolah dan sebagainya. Maka anak itu akan berdamai dengan proses itu. Dan inilah yang kita lakukan dengan proses soul reflection. Ya, dan ini sudah kita lakukan di mana-mana. Proses penyembuhan luka batin inner child ini, kalau katakanlah seperti itu, benar-benar mengubah
anak-anak, kesadaran mereka untuk bisa menerima orang tuanya, bahkan mencintai orang tuanya. Bahkan dulu sepertinya sih waktu dulu Bunda sharing tentang proses soul reflection seperti ini, kita nggak kepikiran nggak itu sebenarnya ada proses yang disebut sama orang sebagai inner child ya? Iya benar, kan boleh-boleh saja orang menyebutnya dengan banyak nama, toh barangnya cuma satu. Ternyata gitu. Ya sesuai dengan Ya, proses. makanya kalau banyak yang bilang bahas dong inner child. Ya mungkin karena mereka terpaku pada proses yang inner child tuh harus begini-begini sesuai dengan buku dan ini. Mereka tidak melihat bahwa yang kita lakukan setiap Rabu atau apa ya, soul reflection yang sudah kita bagikan kemana-mana, ke sekolah-sekolah, sampai anak-anak menangis Bombay, itu kan bagian dari proses menyembuhkan luka batin ya. Bahkan termasuk juga yang Bunda sharing di audionya yang dapat dari buku Soul Reflection ya. Benar, di buku Soul Reflection ada audio untuk meditasi. Soul Reflection itu sebenarnya proses penyembuhan luka batin, karena di situ ada tuntunannya. Ya, terus mungkin ada beberapa orang yang bilang, oh saya belum punya bukunya. Ya mungkin di Gramedia mungkin sekarang udah mulai dengar-dengar stoknya udah mulai menipis. Sudah dicetak kembali. Jadi, udah dicetak lagi, tapi ya prosesnya mungkin perputarannya ya cukup cepat. Kalau misalnya emang kesulitan mencari di Gramedia sekitarnya, mungkin bisa langsung hubungi di bawah, harusnya ada nomor. Harusnya, soalnya saya nggak lihat itu urusannya apa, urusannya editornya. Ya bisa hubungi langsung ke 0811 3890 111. Tim kami Pak Gede Arda bisa membantu untuk nyariin mungkin gitu seperti apa. Nah, balik lagi ke proses inner child, Bun. Dari pemaparan Bunda tadi ada beberapa hal yang saya tangkap. Satu, perlu power yang besar. Iya, nah power yang besar ini saya ingat nih waktu itu saya dengar obrolan Bunda dengan salah satu peserta workshop Soul Reflection. Iya. Gak apa ya? Mana ya? Nah, terlalu banyak pesertanya. Ini waktu itu di Jakarta. Di Jakarta. Ya, beliau nanya gini. Energi Tuhan itu kan luar biasa. Tapi kok saya kalau kena energi kena energi Tuhan biasa aja. Tapi kalau misalnya saya dipakai itu untuk membersihkan sesuatu, itu bisa bersih. Itu gimana? Terus Bunda cuma bilang, ya kan sama kayak matahari, sinar matahari. Itu kalau misalnya kita cuman kena biasa, itu rasanya cuma panas-panas dikit. Tapi kalau dipakein loop, difokusin ke satu titik, terbakar. Dia bisa bakar kan gitu. Bener cerita kayak gitu. Iya betul. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita belum tahu apa yang harus kita fokusin, walaupun misalnya kita bisa ngakses energi Tuhan yang super besar, tapi kita nggak tahu apa yang kita fokusin, apakah akan berdampak banyak? Ya tentu tidak. Ya tidak banyak ya. Tapi bisa aja berdampak. Bisa berdampak tapi tidak banyak. Ya jadi makanya kenapa dalam proses soul reflection ini, karena kita mengakses energi Tuhan, memfokuskan pada hal tersebut, karena banyak orang yang tidak paham, ya belum tahu dirinya bagaimana. Saya menuntun itu karena saya mengukurnya. Oh ada ini, sehingga saya menunggu mereka dalam benaknya mengikuti dan memfokuskan, kan energi akhirnya terfokus. Ya, sehingga dengan proses itu dapat terbersihkan. Nah, sedangkan sekarang dengan berkembangnya soul reflection dengan metode soul meter, measurement technique of radiation, kita mengajarkan kepada banyak orang, kenali loh diri kamu. Biar nggak saya terus ngukurin, capek dong. Ya, apalagi kalau misalnya Bunda ngukurin, ya mungkin teman-teman udah pernah ngerasain kalau misalnya pas live online soul reflection, kan Bunda udah ngukur nih sekian orang masih seperti ini ya. Nah itu cuma bisa dilakukan pada saat live doang ya. Iya, benar. Rekamannya nggak ngikutin gitu. Nggak ngikutin. Jadi ya alangkah baiknya kalau misalnya kita tahu sendiri prosesnya. Apa yang kita miliki. Berarti memang harus smart ya, harus menggunakan SM atau soul meter. SM, ya itu idealnya ya. Dengan sebagai suatu seni untuk mengenal diri sendiri, smart. Ya benar. Itu idealnya. Idealnya. Jadi itu yang kita bagikan, idealnya kan seseorang itu mampu mengenali dirinya. Oleh karena itu kita bagikan dalam langkah awal mengenal jati diri.
Untuk bisa baca kitab teles, kitab basah kita yang harus kita baca ya diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita membaca? Ya, makanya banyak orang lari. Oh, ini mungkin dibagi masa kecil ini, jadi inner child jadinya. Ini dewasa. Itu kan boleh-boleh saja mereka mengasumsikan demikian, ya sesuai dengan kapasitas mereka. Ya, sesuai dengan hasil penemuan mereka. Penelitian, hasil ya pemahaman mereka segitu. Maka itu yang ditemukan. Iya, karena dia hanya membatasi ruangnya dengan lahir, anak-anak, remaja, tua, mati terus ya kan. Jadi pembahasannya segitu, penelitian segitu, maka yang didapatkan ya hal seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu benar juga. Kebenaran bertingkat sesuai dengan apa yang dipahami orang tersebut. Nah, sedangkan saya dengan proses energi memahami realitanya itu lebih luas lagi. Tentu dong berbeda dengan yang dilakukan penelitian di sini, karena penelitiannya jauh lebih luas ke lebih dalam. Nah, kalau di sini kita ajak melihat kitab kita, diri kita, maka di situ akan terbagi dengan semua rekaman yang belum terselesaikan yang kita sebut dengan benih-benih karma yang melekat di dalam tubuh energi kita, rekaman-rekaman jiwa kita. Dan di situ akan terjadi pengulangan pada kehidupan saat ini, ya seperti di 4 aspek. Semua sudah yang terbawa ini adalah sisa-sisa yang belum terselesaikan dari past life sebelumnya, reinkarnasi sebelumnya. Ingat ya, kita tidak terlahir sekali. Jadi mungkin kejadian 5 kehidupan sebelum ini terjadi sebenarnya bagian dari penyelesaian 10 kehidupan yang sebelumnya sudah terselesaikan. Nah, sisanya maju ke 4 kehidupan belum selesai, maju lagi. Mungkin saat ini adalah sisa dari 5 kehidupan kita sebelumnya yang belum terselesaikan. Jadi disinilah kita melihat sebenarnya terlahir sebagai manusia ini kita harus syukuri. Sebenarnya misi jiwanya apa? Menyelesaikan pembelajaran jiwa kita yang belum selesai, hutang-hutang yang kita bawa yang belum terselesaikan. Termasuk semua trauma kita, ya. Berarti itu bagian yang dimana kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Seiring dengan proses kesadaran jiwa yang bertumbuh, maka jiwa-jiwa yang proses kesadarannya lebih baik, maka mereka akan mengarah pada kekuatan Tuhannya. Mereka sudah mulai bijaksana, mereka sudah mulai penuh dengan cinta, mereka sudah lebih bertoleransi, ya. Terus mereka akan menjadi penyembuh bagi jiwa-jiwa lainnya karena mereka mengayomi, memberi rasa aman, mengarahkan, menuntun. Ya, itu kan proses kembali pada pribadi tersebut. Nah, kita itu di tingkatan yang mana? Masuk jiwa muda, dewasa, ya sama seperti ini, inner child, kemudian dewasa, atau kita masuk ke kategori jiwa yang sudah tua, yang sebenarnya rekamannya sudah bagus, kesadaran sudah bagus, tapi lahir lagi lupa dengan misi rekamannya. Karena kita memang lahir tidak ingat ya, Bapak Ibu, coba kalau ingat, wah kacau dunia ini. Karena kita akan lihat lu laki, nah kan jadi rempong deh. Ya, syukur kita tidak ingat, tapi dari proses kelahiran hingga masa remaja, dewasa kita adalah proses pengingatan kembali dari kejadian-kejadian yang belum terselesaikan. Maka pahamilah, ya, selesaikan proses batin dengan baik, karena semua apapun itu terekam ya di bawah sadar. Mungkin nanti kalau di workshop lebih ke frekuensi yang lebih rendah, ya. Semua rekaman jiwa ada, tidak hanya rekaman dari kesadaran pikiran, ya, kesadaran jiwa, bahkan kesadaran semesta. Itu jauh lebih dalam lagi. Oke, kayak bakal seru, Bun. Cuman mungkin balik lagi masih dalam proses identifikasi, Bunda. Gimana caranya orang mengidentifikasi bahwa tadi Bunda ada cerita bahwa kalau kita udah tahu titiknya di mana, kita bisa fokusin ke situ. Ya. Supaya prosesnya bisa lebih selesai.
Cuman apa mungkin tadi Bunda bilang ada pengulangan gitu. Ya. Apa mungkin sebenarnya titik ini selesai, padahal titik ini sebenarnya hanya pengulangan dari titik lain sebelumnya? Ya, Mungkin seperti itu. mungkin. Berarti ya idealnya Mm-mm. harus main smart. Iya benar. Makanya saya bilang itu idealnya, terukur, pasti, dan penyelesaian itu membuat tidak sebenarnya secara energi ini mudah dipahami ya, logikanya ya. Semua bentuk rekaman kejadian kehidupan kita terekam secara energi di tubuh energi kita. Ini terutama di bagian proses jiwa ya. Jiwa itu dengan kesadarannya ya, semua terekam gelap. Kalau baik ya baik, terekam buruk. Nah, sesuai dengan proses jiwa kan terus bertumbuh, dan jiwa ini terus juga mengalami fase seperti tadi, kesadaran anak-anak, remaja, dewasa, tua. Apa tandanya? Tandanya ya kalau dia sudah semakin bersih dari hal-hal yang membelenggu dirinya, berarti kesadarannya sudah bertumbuh. Jadi kita kan di kehidupan saat ini hanya untuk belajar melepas kegelapan atau melepas trauma atau hal negatif yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya. Tapi belum tentu kan Bunda, orang yang ini obrolan sedikit dari yang ada di langkah awal mengenal jati diri. Belum tentu dong Bunda yang namanya jiwa tua itu nggak ada masalah marah atau gimana. Tadi kan Bunda bilang kalau semakin dewasa jiwanya, berarti dia semakin banyak yang sudah terlepaskan, semakin banyak yang sudah terbersihkan, harusnya jauh lebih bijaksana, lebih ini. Tapi ada yang bilang saya diukur jiwa tua, tapi saya masih sering marah. Itu gimana Bunda? Iya, ini kan masalahnya kembali ya. Pada saat kematian kan tidak mengingat ya, kelahiran kembali kita tidak ingat lagi, dan kita bukan berarti pada waktu lahir kita tidak merekam ya, bahkan di dalam kandungan ibu aja jiwa ini merekam traumatik dan semuanya, tapi kan merekam juga sisa proses pendewasaan di istilahnya kesadaran jiwanya. Nah sekarang lahir jadi anak-anak, merekam lagi. Banyak sekali rekaman yang kita bawa, remaja rekamannya. Nah sekarang bagaimana caranya? Apakah kita bisa terbebas ya, punya kesadaran, padahal kita punya rekaman di kesadaran jiwa yang lebih tinggi, jiwa tua katanya. Itu kan dia bisa menyikapi kejadian-kejadian atau trauma yang terjadi pada masa anak-anak ini. Tidak terlalu mendekat, membekas, bisa memaafkan. Nah, itu kan proses pendewasaan juga. Mereka bisa memaafkan dan oke, jalan lagi. Tapi kadangkala ya merekam lagi kalau mereka tidak bisa mengolah rasanya. Jadi bukan ukuran jiwa tua terus sekarang itu lempeng aja, lurus saja jalannya, tidak. Karena dia pun membawa rekaman dari ibunya, dari lingkungannya, kejadian penyelesaian karmanya. Ya itu pun membekas lagi. Tapi seorang yang jiwa tua tentu akan mempunyai kesejenisan, berkumpul dengan kesejenisannya, ketertarikannya, kerinduannya muncul. Sehingga inilah yang dapat membawa dia menyelesaikan masalah-masalah inner child di kehidupan saat ini, mungkin gitu. Berarti saya jadi masuk akal dong kalau yang dia nanya kan, saya ini jiwa tua tapi kok masih marah. Buktinya dia tahu, dia sadar kalau dia masih marah. Ya itu dia sudah bisa menandai kan, tahu oh saya punya marah. Kalau yang benar-benar muda ya mungkin belum tahu, dia dibilang marah, oh saya kan enggak marah, saya begini. Saya kan enggak marah, saya cuma kesel gitu. Apa bedanya? Enggak ngerti tuh. Ada yang kayak gitu Bunda. Saya cuma kesel, saya enggak marah gitu. Terus waktu di Bunda bilang, kita bersihin marahan. Itu kesel, itu bukan marah. Pembelaan diri dah. Pembenaran itu Bunda. Ya benar. Ya seperti itulah. Sebenarnya
Di sini tandanya orang kesadarannya mulai bertumbuh, dia mulai mengenali dirinya. Oh, saya ini lagi marah ini. Harusnya saya nggak boleh. Pasti ada dari hati kecilnya tuh ada. Harusnya saya nggak begini. Dia mulai menyesal, merasa bersalah. Ya, itu sebenarnya sudah kondisi yang bagus. Kalau mereka yang katakanlah kesadaran jiwa yang anak-anak ya, itu masih semau gue, nggak mikirin orang lain, babat habis, senggol bacok, ya pokoknya yang begitu. Nah, ini kan berarti dia sudah ada kesadaran, ada konflik di dalam dirinya, ada diskusi, ada ini ada malaikat bagus sama setan yang jahat yang saling berperang terus di dalam diri. Itu kan sebenarnya sudah penanda yang bagus ya untuk proses peningkatan kesadaran yang lebih baik. Oke. Ya, mudah itu pertanyaan yang banyak disampaikan soalnya mudah-mudahan ini terjawab ya. Iya. Jadi nggak galau lagi. Iya, kalaupun dia sudah tahu saya marah, ya ayo berbenah gitu loh, selesaikan, berdamai, dan berlatih kembali. Karena ya sebenarnya lahir itu ya cuma itu aja, urusan cari duit ini itu sebenarnya kalau orang bisnis itu usaha sampingan, usaha yang sesungguhnya bisnis. Nah, kalau kita hidup itu ya sebenarnya tujuan manusia hidup itu ya berbenah diri ke arah kebenaran Tuhan ya. Selama kita belum ya lahir lagi, masalah lagi. Gitu. Oke. Ya, jadi semakin kenal dirinya, semakin bisa smart dalam menyelesaikan masalahnya, semakin tahu apa kekurangan diri, apa yang harus diperbaiki, kekurangan apa yang harus diperbaiki, kelebihan apa yang bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah itu. Proses mengenal diri itu penting banget. Makanya itu penting banget. Kalau orang masih ngeluh kesah, kenapa ya saya kok begini, kenapa yang begitu, itu tandanya mereka belum kenal dirinya. Mengapa? Ya, kenapa saya kok gini, kenapa saya kok dapat itu? Ada dua kemungkinan sih Bunda kalau menurut saya ya. Ada yang bilang gini, kenapa ya saya kok gini ya? Cari itu udah mulai. Cuman kalau kenapa sih saya kok gini, malah nyalahin orang. Saya udah ngelakuin ini tapi kok ya itu berarti belum kenal dirinya. Bahkan kan dinyatakan di kitab, barang siapa mengenal dirinya maka mereka mengenal Tuhannya. Itu sangat jelek sekali dalam diri saya. Makanya saya, Tuhan yang seperti apa sih cara mengenal diri? Nah, itu pertanyaan saya dulu. Tapi ada yang bilang, oh kalau gitu berarti saya harus kenal Tuhan dulu baru bisa kenal diri, Bun. Ada loh yang bilang kayak gitu. Emangnya Tuhan ngasih tahu siapa kamu begini-gini terus nyeritain semuanya, bukan loh. Ya, tapi logis sih maksudnya. Siapa yang kenal diri, siapa bisa mengenal Tuhan ya. Karena mengenal diri itu nggak gampang. Nggak gampang. Dan kalau kita belum bisa nyampe di level itu, ya gimana kita mau mengenal yang lebih luas lagi kan? Kita mulai dari yang kecil dulu. Bunda perlu waktu berapa lama Bunda untuk mengenal diri Bunda? Setengah abad. Setengah abad. Udah sempat main kemana aja? Keliling dunia. Banyak terjadi inner child kayak kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan ini, kesalahan pasti banyak banget ya. Ya begitulah. Udah kalau tidak mengalami mungkin nggak percaya ya. Saya dulu juga termasuk nggak percaya, tapi ya setelah mengalami, apalagi setelah terukur, dan terukur itu bersifat universal. Karena orang lain yang ngukur juga hasilnya kok sama gitu loh. Akhirnya kan semakin ternyata ya dengan saya mengalami, saya bisa meyakini dan saya bisa melakukan perubahan dalam diri saya. Dan dengan proses SMART tadi, saya bisa tahu kalau saya melakukan dengan tindakan ini hasilnya berapa, dan semua terukur dengan pasti. Itu yang luar biasa. Jadi kenapa ya saya berubah, saya ya tanpa disadari bisa membawa juga perubahan yang lebih baik pada banyak orang. Dan itu bukan karena saya semata, karena ya saya hanya mengingatkan bagaimana kita
melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses hidup, dan yang membuat perubahan itu adalah kekuatan Tuhan itu. Selama kita sebagai manusia meyakini kebesaran Tuhan. Selama kita meyakini kebesaran Tuhan. Ya, karena kan banyak orang nggak yakin. Karena dia harus melihat seperti pertanyaan di YouTube. Gimana saya tahu Tuhan hadir di depan mata saya? Saya baru mau ngukur nanya itu sekarang apa enggak gitu ya. Karena saya pikir kalau itu ditanyakan pasti jawabannya panjang gitu kayak. Oh iya, jangan ditanya sekarang. nanti ya, aja. Kalau saatnya. Kalau memang belum, ya udah saya tanya aja deh. Bagaimana caranya kita tahu kalau Tuhan hadir? Salah ya? Kan sudah dibilang jangan ditanyakan sekarang, nanti jadi panjang. Satu karma dan reinkarnasi sendiri kayaknya ya. Ya, itu bahasan sendiri. Nanti ada saatnya kita akan menjawab hal tersebut. Oke, jadi yang kita pentingkan di sini, ada proses inner child di mana apa yang terjadi sekarang itu disebabkan oleh sesuatu di masa lampau. Jangan batasin di satu kehidupan aja, karena bisa aja itu terjadi karena sesuatu di masa lampau banget. Iya. Karena saya mengamati tetap ketika saya akan berbicara di hadapan banyak orang, saya harus menganalisa apakah yang saya katakan benar atau tidak ya. Dan saya tidak ingin berbagi sesuatu yang salah, karena saya sangat paham dengan hukum tabur tuai ya. Jadi kalau saya menabur hal buruk, saya berbagi pada Bapak Ibu hal yang buruk, yang salah, maka saya akan menuai hal buruk tersebut. Nah, karena saya mengamati dari proses orang-orang yang terdekat, bahkan anak-anak saya, kadang-kadang yaitu muncul sesuatu yang orang mengatakan mungkin itu bagian dari rekaman anak saya atau apa. Tapi setelah kita telusuri dengan kesadaran anak itu sendiri juga, saya tidak pernah mengalami itu ya. Jadi kita telusuri lagi dari mana ini rekaman secara energi itu ada. Ternyata setelah ditelusuri di past life, kita temukan hal tersebut yang ya memang pernah dialami dalam rekaman jiwa sebelumnya, dan itu muncul ketika ada trigger di kehidupan saat ini. Nah, bagaimana dengan proses penyelesaian? Ya itu akhirnya ya, kalau kita menyadari apalagi lintasannya ruang dan waktu past life itu tidak mudah ya. Dan saya cuma mengarahkan untuk tadi memfokuskan dan menyadari, oh itu memang bagian dari rekaman jiwamu, dan mari selesaikan dengan kekuatan Tuhan. Dan begitu secara energi benih karma yang tersimpan ini dapat terselesaikan ya, dengan menandai, mengidentifikasi ya, dan kemudian mengakui ya. Tidak cukup hanya mengakui dengan proses minta maaf, memaafkan di past life, maka beban tersebut dapat terselesaikan, dan secara energi bersih di tubuh energi ya, akhirnya tidak terjadi pengulangan untuk berikutnya. Dan itu pun semasa jiwa ini mau untuk berubah ya, mau untuk mengarah kepada hal-hal yang lebih baik, maka kita tidak lagi melihat hal tersebut terjadi. Tapi kalau jiwa ini tidak punya kesadaran, masih mengikatkan diri dengan kejadian di masa lalu tersebut, membawa pikirannya terus ke sana dan tidak mau melepaskan keterikatan tersebut, maka ya sekuat apapun orang lain membantu ya tidak akan menjadi suatu penyelesaian ya. Jadi tetap upaya dari kita yang membuat rekaman tersebutlah, dengan kesadaran yang lebih tinggi ini, menyadari bahwa oh ya itu bagian dari past life saya, kemudian berdamai dengan proses dirinya, penerimaan, keikhlasan untuk menerima dirinya apa adanya, tetapi mempunyai keinginan yang kuat untuk
mengubah atau mengarahkan dirinya ke arah yang lebih baik. Dan saya lihat mereka-mereka yang berjuang di sana, mereka mampu menyelesaikan masalah atau traumanya dengan baik dan menjadi orang yang luar biasa. Ya, seperti Bunda bilang, jalannya harus sesuai ya. Dalam artian kalau cuman dari orang luar aja yang mau tapi di dalam nggak mau, ya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ada juga orang-orang yang secara di intern dia sudah mau, tapi kok kayaknya nggak bisa-bisa gitu. Ya mungkin tools atau alat yang dipakai selama ini apa ya, kurang pas kali ya. Tapi kayak itu kalau kita bahas itu lagi panjang gitu. Ya benar sih ya, makanya kalau kita pahami kenapa belum ya, kalau kita bilang ya kapasitasnya belum cukup untuk membersihkan. Misalkan nih satu got, ilustrasinya gotnya tuh nyumbat beban 1 kepal sekian ya. Kemudian untuk bisa membersihkan got ini perlu daya dorong yang cukup kuat untuk melancarkan jalur tersebut. Nah, kalau power yang digunakan kecil, sedangkan hambatannya besar, geli-geli aja. Ya, enggak bergerak, enggak ada perubahan. Oleh karena itu butuh power yang besar untuk mampu menggelontor semua sumbatan tadi. Ya, disinilah kenapa seseorang perlu upgrade power dan mengarahkan diri pada kekuatan yang terbesar di alam ini, yaitu kekuatan Tuhan. Oke, kayaknya besok kita akan, bukan besok ya, di episode berikutnya kita akan bahas ke situ lebih dalam Bunda. Karena kayak kalau bahas itu kalau cuma berdua kurang seru ya. Kita benar. Akan mungkin kita cari dulu kira-kira siapa ya yang mau sharing ya. Ya, seperti yang kemarin-kemarin. Kan kemarin udah kayak miskomunikasi. Seru itu rasanya miskomunikasi. Nanti yang datang misi mau lewat gitu. Ya entah siapa itu. Ya, nanti kita melihat dulu. Ya, kita lihat dulu. Tapi rasanya orang lebih nancep jelek kalau ada contoh soalnya. Iya. Ya. Jadi mungkin ya mudah-mudahan ada yang mau sharing ya, dan tentu membuat kita bisa bertumbuh lebih baik. Oke, sambil nunggu itu Bun, closing nih ya, studi kasus dikit lah. Mungkin orang mikir aduh kelamaan deh gitu. Ini untuk ngeliat untuk proses inner child nih. Ada satu orang yang saya kenal yang tiap disuruh berbagi, diajak berbagi awalnya pasti nggak pernah mau. Karena kayaknya takut gitu, apalagi kalau udah di depan kamera tuh langsung gemeteran, grogi, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Ditawarin, yuk kita sharing lewat YouTube, nggak mau, sampai nunda sekitar setahun. Nah, itu kira-kira ada pengaruh sama inner child nggak? Bahaya ini. Oh jelas mengaruh sekali, dan itulah contoh soal yang benar-benar dialami kan gitu. Ternyata penyelesaian di realita yang sekarang tidak cukup. Baru di situ nyari kenapa sih, padahal di sini tidak ada masalah. Kenapa kejadiannya seperti itu? Oh ternyata di past life-nya luar biasa membuat ketakutan itu muncul. Nah begitu terselesaikanlah pasal di past life, karena itu benih energi ya, yang begitu terlepas, cahaya mulai besar, disitulah baru ada keberanian untuk berbicara, berbagi dan sebagainya. Oke, kok kayak kenal gitu Bun? Iyalah. Siapakah kira-kira itu? Siapa ya? Ya, yang penting kan kalau sudah mengalami itu bisa lebih apa ya? Ya sudah merasakan pedes kayak apa, bisa
berbagi, oh pedas itu kayak gini. Nah, itu kan karena dia sudah mengalami. Jadi power seseorang yang sudah mengalami akan menginspirasi banyak orang untuk berubah. Oke, dan ya sebenarnya itu nggak mirip juga sama bahasan yang kemarin, bukan mirip ya, berhubungan juga sama bahasan yang kemarin yang toxic parenting ya. Sebenarnya prosesnya sama juga seperti ini. Benar. Toxic relationship ya sama juga. Ya itulah sebenarnya satu, kalau mau dibuat terpisah-pisah bisa, mau dibuat supaya banyak bahasannya bisa, tapi kalau mau dipersimpel supaya core-nya dapat atau intinya dapat juga bisa. Ya, sebenarnya pun apapun nanti masalahnya, kesehatan, hubungan, kemakmuran spiritual, ya yang kata orang wah sangat begini begitu, cari akar permasalahannya dan semua akan terjawab di proses karma dan reinkarnasi. Tapi untuk bisa menyelesaikannya kita harus terus bertumbuh. Karena itu kita selalu bilang mari bertumbuh bersama. Sampai ketemu besok di di part 2-nya. Soalnya di part 2 kita akan ngomongin lebih dalam tentang proses-proses gimana sih menyelesaikan proses inner child ini. Kalau bisa ya nggak cuman sampai di trauma masa lalunya, tapi sampai di kehidupan sebelumnya. Betul sekali. Ya, tapi kita cari dulu siapa yang mau berbagi. Misterius. Ya, sampai sekarang masih menjadi misteri bagi kami karena kami belum tahu siapa orangnya. Mungkin itu aja dulu, tapi karena ini bahasannya masih ngambang, saya nggak kasih closing supaya nanti orang tahu oh ini belum selesai nih. Soalnya kalau misalnya di close dulu nanti mikir udah selesai, cuman pahami dengan part 1 aja, akhirnya malah nyasar. Ya benar. Ya kita tunggu tayangan berikutnya dan mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama. Soul is Solution.